Halo, selamat pagi anak Indonesia. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat, agar tetap bisa mengikuti pelajaran. Di sini, Ibu ingin mengajarkan tentang tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Halaman 100, air untuk kehidupan sehari-hari ataupun kebutuhan sehari-hari. Jadi, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Ibu sapa dulu untuk anak didik Ibu yang berada di SDN 044847. Selamat pagi semua. Apa kabarmu? Tentu sehat bukan? Salam sehat dan rindu dari Ibu berkumpul kembali di sekolah. Jadi di sini kita bernyanyi, Ibu dari rumah, kamu pun dari rumah, kita bernyanyi bersama. Satu jari kananku, satu jari kiriku. 1, 2, 3, iya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku lipat dan berdoa. Ayo kita doa. Sekarang mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, selamat pagi. Kita mulai pelajaran kita tentang air untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita ingatkan dulu pelajaran yang telah lewat, yang telah lalu tentang air juga, yaitu sifat-sifat air. Kamu masih ingat bukan? Apa saja itu sifat-sifat air? Di sini sudah Ibu buat, yaitu 8 sifat air. Yang pertama itu menempati ruang. Air menempati ruang. Terus yang kedua, air mempunyai berat. Ketiga, permukaan air yang tenang selalu datar. 4, air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 5, air melarutkan beberapa zat. 6, air menekan ke segala arah. 7, air meresap melalui celah kecil. 8, air dapat berubah wujud. Ya, itu adalah sifat-sifat air. Tentu kamu masih ingat bukan? Ya, Ibu yakin kamu masih ingat tentang sifat-sifat air ini. Sebab kamu anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang semangat, tetap melakukan pembelajaran walaupun di tengah wabah COVID-19. Jadi, itu tadi sifat-sifat air. Jadi, kalau air ini, kita bicara tentang air ini, kita melakukan kegiatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membutuhkan air. Kita membutuhkan air sewaktu kita memasak. Coba kamu lihat gambarnya ini. Nah,
coba lihat gambarnya, coba kamu perhatikan. Iya, ini adalah kegiatan memasak yang membutuhkan air. Terus, gambar yang kedua, mandi juga membutuhkan air. Iya, kamu lihat bukan? Itu gambar orang mandi. Gambar yang ketiga, tanaman juga butuh air. Jadi, bila kemarau, kita menyiram tanaman agar tumbuh subur. Dia juga membutuhkan air. Gambar yang keempat pun, ini adalah gambar tanaman yang membutuhkan air. Tetapi dia berada di dalam pot. Iya, di dalam pot dia. Jadi, dia pun membutuhkan air. Jadi, ceritanya, semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan air. Air itu adalah sumber utama kebutuhan kita. Kita sangat membutuhkannya. Apa yang terjadi bila terjadi kemarau panjang? Tanaman kering, mata air pun mulai kering. Banyak sekali kerugian kalau kemarau terjadi. Kita pun kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi kita bicara tentang air bersih. Anak didik ibu semua sudah tahu bukan? Kalau air yang layak kita konsumsi, air bersih yang layak kita konsumsi. Iya, di sini ibu ada tulis 3 persyaratan air bersih. Di antaranya yaitu 1 persyaratannya secara fisik, kita lihat di sini, air tidak keruh. Iya, air tidak keruh. Kalau air itu keruh, itu tidak layak kita konsumsi. Karena air yang keruh itu berarti sudah ada zat yang mempengaruhinya. Jadi bisa terkontaminasi. Itu tidak layak dikonsumsi. Jadi yang layak dikonsumsi itu tidak keruh. Ingat ya, kalau air sudah keruh, jangan kamu konsumsi. Berarti yang layak dikonsumsi tidak keruh. 2, air tidak berwarna apapun. Air tidak berwarna apapun. Air itu bening. Di sini ada ibu buat contohnya air yang bersih. Nampak kamu, ini adalah air yang layak dikonsumsi. Ini sudah ibu masak. Tinggal minum ini. Ini air yang bersih yang layak dikonsumsi. Katanya tadi di sini tidak berwarna apapun. Kamu lihat air ini? Warnanya bening. Nah, tapi karena gelasnya berwarna merah, mungkin kamu lihat pancarannya berwarna merah. Tetapi ini air yang sangat bening. Iya. Jadi, sekarang yang ketiga. Tidak berasa apapun. Tidak berasa apapun. Kalau air itu kamu konsumsi ada rasanya, entah pun ujung-ujungnya pahit, entah asam gitu. Berarti itu air itu tidak layak lagi dikonsumsi. Dia udah terkontaminasi dengan zat yang dapat membahayakan kita. Kalau kamu konsumsi air yang berasa, nanti kamu terkontaminasi. Jadi menimbulkan penyakit. Bahkan maut pun bisa datang. Bagaimana maut bisa datang? Iya, maksud ibu maut bisa datang, bisa menyebabkan kematian. Jadi air tidak berasa apapun yang layak kita konsumsi. Tetapi kalau dia ada rasanya, jangan dikonsumsi. Tidak berbau apapun, ini lagi. Air tidak berbau apapun. Air itu yang layak dikonsumsi, dia tidak berbau apapun. Kalau sudah berbau, berarti itu sudah tidak lagi masuk ke persyaratan air bersih. Suhunya antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. Sejuk. Kita kalau mengonsumsi air itu sejuk. Bisa melepaskan dahaga. Kamu bisa kan?
Kalau kamu berolahraga, terus minum, apa yang kamu rasakan? Sejuk, bukan? Iya, seperti itu dia. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. 6. Tidak meninggalkan endapan. Iya, kalau air itu biarpun lama dia di gelas seperti itu, di gelas yang ibu buat tadi, dia tidak meninggalkan endapan. Jadi dia layak dikonsumsi. 2. Persyaratan kimiawi. Nah, ini lagi. 1. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Ya. Kalau yang mengandung racun bagaimana, Bu? Masa ada air yang mengandung racun? Ada. Contohnya, orang tua sedang melakukan penyemprotan pestisida. Nah, dia kan ada mata air. Dia ke mata air itu, umpamanya entah cuci kaki, entah cuci tangan. Nah, jadi karena itu mata air kamu tidak sadar kalau mata air ini sudah terkontaminasi dengan bahan kimia. Jadi itu tidak layak dikonsumsi. Nah, jadi jangan mengonsumsi air yang sudah mengandung racun. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, ya sama ya. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Terus dia cukup yodium. Jadi air pun mengandung yodium, bukan hanya garam saja. Jadi air ini layak kita konsumsi kalau dia sudah ada di persyaratan nomor 1, persyaratan nomor 2. Sekarang kita masuk ke persyaratan nomor 3. Syaratnya lagi yaitu mikrobiologi. Nah, ini katanya tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri. Jadi minumlah air itu yang tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Sudah jelaskah kamu sampai di sini? Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ibu ini kamu dapat mengerti. Kamu sudah tahu persyaratan air yang bagaimanakah yang layak kita konsumsi. Di halaman 102 ada tugas nanti di rumah kamu kerjakan. Ini masih tentang air. Tugas kamu masih tentang air di halaman 102. Kamu kerjakan dan tetap semangat, tetap belajar, tetap menjadi yang terbaik. Anak ibu SDN 044847, kamu bisa, kamu hebat, kamu pintar. Tetaplah berada di rumah dengan yang pernah dianjurkan pemerintah, yaitu pernah mendengar bukan, stay at home katanya, tetap berada di rumah, tetapi kamu tetap belajar. Demikianlah penjelasan ibu tentang air. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.